Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi bareng gue, Gava, homebrewer dari Kopi Duduk. Dimanapun kalian berada, bagi para homebrewer di luar sana yang nonton channel gue. Hari ini hari terakhir untuk seriesnya Sunset Lotus, Kopi Senja, yang dari awal gue bilang Kopi Senja itu. Ya, dari semua rentetan biji kopi yang udah gua review, gua cobain, ini yang terakhir, yaitu dia Mandeling kuning. Gua sangat puas dengan semua rentetan Sunset Lotus yang gua punya. Untuk si Mandeling ini sendiri, jadi sebenarnya semua Sunset Lotus yang 200 gram yang gua beli waktu itu, semua untuk fermentasinya itu dia semi wash. Bisa dilihat di bawah, semi wash. Dan untuk flavor notes-nya, dia di sini ada dark chocolate, brown sugar, cedar, dan juga spice fruit. Jadi dari keempat Sunset Lotus yang gue punya, dia si Mandeling ini yang flavor notes-nya ada 4, yang lain cuma ada 3. Tapi bukan berarti yang 3 nggak enak. Bisa nonton video gue series Sunset Lotus yang 200 gram. Ada di mana? Settingan YouTube kalian di mana? Di sini, di kanan. Ya di kanan kalian ya, maksudnya di kiri gue atau di sebaliknya atau di bawah mungkin, nggak tahu lah, pokoknya tergantung device kalian. Dan ya kalau kalian lihat mungkin bungkusnya udah lecek-lecek karena gue udah nyobain dan gue udah review sendiri rasanya kayak gimana sebelum gue seduh depan kalian semua pada video kali ini. Kan pas banget cuaca juga lagi mendung, jadi gua nggak bakalan nyeduh kayak apa ya, gua nggak bakal blind tasting, nggak. Gue cobain dulu, makanya ini udah lecek juga. Dan sebenarnya pas kemarin gua kerja di Bojonegoro, ini gua bawa ke Bojonegoro, jadi gua seduh juga di sana dengan airnya di sana Cleo, semua segala macem yang memadai. Jadi gua bawa semua alat kopi gua ke sana, dan ya termasuk dia ikut. Untuk bungkusnya nggak ada bedanya, masih sama, depan putih belakang hitam, aksen kuning. Gua sih seneng dengan bungkusnya, packagingnya sangat unik buat gue. Nggak yang putih stiker di tengah, nggak. Semoga kedepannya nanti bakalan ada biji kopi lain yang bisa gue review, bakalan banyak macem-macem lagi, bakalan banyak dari daerah Indonesia mana lagi yang ada biji kopinya di situ, pasti gue bakal nyobain. Atau biji kopi internasional, karena gue tertarik sama ada Ethiopia, ada Kolombia, sama ada mana lagi sih, biasanya banyak lah ya. Kayak waktu itu aja kan ada second stepnya Brazil Cerrado juga, itu gue tertarik kan. Semoga kedepannya bisa ada video-video lebih macam-macam lagi. Bisa request, jadi nanti gue, kalau kalian request ya gue akan beli, insya Allah sesuai requestan kalian. Cuman wishlist gue juga udah banyak, dari Fugol, Common Grounds, dari Pangatilu, dari mana lagi, Expat, banyak banget. Semoga kedepannya pasti bakalan gue cobain, karena buat gue explore rasa itu sangat menyenangkan, sangat seru, sangat enak. Dan gue nggak sabar untuk nyobain rasa-rasa yang unik-unik dengan proses fermentasi yang beda-beda, dengan level roastingan yang beda-beda juga. Pasti rasanya juga nggak kalah enak dari yang sebelum-sebelumnya udah gue review. Langsung aja gue brew, kita seduh Sunset Lotus Mandeling. Jadi ini udah gua gerus ya guys ya. Ukurannya sama kayak biasa, 15 gram dengan air 225, metode Tetsukasuya yang bakal gua gunain. Tapi untuk grind size-nya di sini di Timor S3 gua pakai size 3,5 untuk si Sunset Lotus Mandeling ini, karena buat gua rasanya paling pas di size segitu, nggak kayak yang lain yang mungkin size 3 atau berapa. Buat gua Mandeling ini pas di 3,5. Air juga udah matang, udah siap. Kettle masih selalu off kamera, semoga nanti bisa on kamera selama video berlangsung. Nanti seperti biasa ada di deskripsi, tenang aja, tenang aja. Untuk size, timing, apalagi metode, semua ada. Bakalan deskripsi gue tuh nggak gue rubah. Jujur-jujuran aja, gue cuman kopas-kopas doang kok. Oke, untuk airnya udah siap. Suhu air juga seperti biasa 90 derajat Celcius. Air yang gue gunain hari ini masih sama juga. Gue beli Eternal Plus buat bikin video aja.
Kalau gua off kamera ya pakai Cleo. Oke, gua udah balik lagi bareng kettlenya. Sini langsung aja. Seperti biasa kalau berat kopinya 15 gram, berarti air yang bakal gue tuang itu sebesar 45 gram. Jadi 3 kali berat kopi, guys. Cuman itu tergantung kalian, bisa kalian ulik. Kalau ngelihat belajar di tempat-tempat lain itu banyak ulikan-ulikan gramasi air untuk blooming, untuk second pour itu banyak. Dan itu nggak ada yang salah sih buat gua, karena sesuai kata kayak Ray Marinka bilang, kopi enak itu kan tergantung lidah kita ya, tergantung selera kita. Jadi ya untuk ulikan-ulikan dari blooming, second pour, third pour itu suka-suka kalian sih guys. Kalian bebas mau berapa aja, yang penting saat kalian nemuin rasa kopi yang kalian inginkan, kalian pertahanin. Ini gue udah pakai mode immersion ya. Dah pas. Ini gue tungguin di mode immersion ini 1 menit. 1 menit kalau suhu airnya gue turunin 70. Ini kan nggak gue turunin. Nah, gue nungguinnya biasanya 30 sampai 40 detik. Itu juga masih eksperimental sih sebenarnya ya. Nah, ini udah harus di draw down. Masih eksperimental karena suhu airnya kan paling kalau kalian 90, kalian nggak turunin suhu airnya kan gue pasang lagi nih ke si pemanasnya. Paling tuh turun pas gue pasang ke pemanasnya cuma jadi 86, 85 kayak gitu. Nah, itu kalian harus pinter-pinter deh kalau pakai immersion, karena kan kopi kalian suhunya berarti 85 sampai 90 derajat. Nggak ada penurunan suhu yang drastis di situ. Untuk itu ya waktu yang harus kalian perhatiin sih jadinya. Waktu seduh kalian. Tapi dengan cara begini, waktu seduh gue jadi lebih cepet. Jadi nggak lama. Sebenarnya sih waktu seduh gue bisa lebih cepet juga. Kalau kayak waktu gue di Bojonegoro. Karena gue di hotel di Bojonegoro itu. Karena mejanya juga ada stop kontaknya kan, meja hotel. Semua equipmentnya tuh ada di satu meja dengan stop kontak. Jadi pas gue nurunin suhu air, pas gue nuang lagi, pas semuanya itu nggak makan waktu lama gitu, paling juga cuma berapa detik. Itu bener-bener metode Tetsukasuya 3 kali berat kopi di blooming, 3 kali berat kopi pas second pour, dan pas immersion itu sisanya tuh nggak nyampe 3 menit malah. Buat gue dari semua varian yang ada di Sunset Lotus, kalau disuruh milih ya, dari Gayo, Lintong, Mandeling, Toraja, yang paling gua seneng sebenarnya sih kalau disuruh bikin ranking lah, kita jangan ngebuang yang udah kita cobain, jangan. Dari yang paling atas ya, paling atas gue seneng sih Mandeling pertama. Kedua sih kalau gue pilih Gayo ya. Nomor 3 itu si Lintong, dan terakhir tuh gue Toraja, karena Torajanya buat gue terlalu soft rasanya, terlalu apa ya, terlalu light gitu. Sementara si Mandeling ini ternyata emang rasanya tuh rich banget lah. Kita langsung cobain. Nah kan, padahal masih lumayan panas, tapi dia tuh yang pasti langsung muncul tuh si dark chocolate dan brown sugar ya, karena cedar itu kan kayu ya, dia kan kayu, rasanya woody gitu, itu keluarnya belakangan. Dan si spice fruitnya itu untuk asamnya juga munculnya pas dia udah agak anyep-anyep gitu, panasnya udah menuju dingin, baru tuh dia muncul. Selebihnya ya lebih ke manis, agak sepet-sepet dari kayak dark coklat gitulah. Ya gimana sih, dark coklat kan sebenarnya kalau yang murni nggak manis. Sunset Lotus tuh nggak ada kopi yang nggak enak lah, buat gue semuanya enak. Sangat memuaskan, kopinya sangat memuaskan. Gue nggak ada komplain sama sekali untuk rasanya. Kalau ditanya beli lagi, bisa, pasti bisa beli lagi, bisa. Ya mungkin nanti ada, oh udah beli apa tiba-tiba Sunset Lotus lagi atau Fugo lagi atau apa, ya nggak masalah. Video kali ini kita selesaikan saja dulu. Nanti ditunggu, stay tune aja untuk video-video selanjutnya, karena sebenarnya gue ada kerjaan juga. Nanti ada kerjaan lagi, udah berangkat lagi, keluar kota lagi, dinas lagi. Nanti ya dari sana insya Allah gue bakal bikinin video untuk kalian semua, subscribers dan viewers gue, dimanapun kalian berada, dengan biji kopi yang beda-beda lagi, dengan variasi yang lebih beragam lagi. Semoga dengan equipment yang udah lebih memadai ya. Semoga gue bisa upgrade juga. Ya, segitu dulu aja.
Untuk si Mandeling ini dari Sunset Lotus. Nah, nih kan baru dibilang. Pas dia udah agak anyep, rasa asamnya baru lebih keluar dan tetap manis. Jadi asam manis gitu loh. Cuman karena si brown sugarnya ini kan ya kayak gula. Jadi manisnya tuh dibilang semilir enggak, tapi bener-bener hint ada gitu loh, berasa. Des tuh berasa manisnya enak. Jangan ragu buat beli kopi. Beli kopi sebanyak-banyaknya sesuai budget kalian. Kalau kalian mau nyobain rasa dan cepet bosan, beli aja yang 50 gram atau yang 100 gram. Gak usah yang 200 gram, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa ganti-ganti lebih cepat. Tapi kalau kalian udah nemuin satu rasa yang kalian senengin, mau beli sampai sekilo, ya terserah kalian lah. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti ngulik, jangan pernah berhenti untuk nyari info sebanyak-banyaknya. I wish you learn something valuable today and I hope you brew something great today.